Sebelum aku mulai bercerita, aku akan membawamu pergi ke pantai yang indah di San Diego. San Diego adalah kota pantai di California Selatan yang terletak di sudut barat daya daratan Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, pantai ini memiliki banyak jurang dengan air berwarna biru yang cerah. Kala itu, 15 April 1994, kawasan pantai Sunset Cliffs di San Diego, California tampak seperti biasanya, kecuali kawanan burung camar yang ramai bertengger di atas sesuatu yang mengambang di laut. Nampaknya, hal yang tidak biasa sedang terjadi. Dua orang peselancar yang memperhatikan ulah burung-burung itu kemudian mendekati apa yang mengambang di permukaan laut. Rupanya, sosok yang mengambang itu ialah wanita berambut panjang berwarna coklat memiliki tato kupu-kupu di bahunya. Segera setelah penemuan mayat dilaporkan, sekitar pukul 4 sore, jasad wanita dengan kondisi tanpa busana dan hanya ada perhiasan yang menempel di tubuhnya dibawa ke markas penjaga pantai yang tidak jauh dari lokasi penemuan. Petugas medis yang kala itu sedang bertugas bernama Robert Angel memeriksa kondisi mayat itu. Angel menyatakan bahwa jasad itu sudah cukup lama berada di dalam air. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat luka sobek dan putusnya kaki kanan yang disebabkan oleh serangan hiu putih. Tanggal 16 April keesokan harinya, otopsi resmi dilakukan di San Diego. Setelah melakukan otopsi dan investigasi yang lebih jauh, identitas korban ditemukan. Namanya Michelle Van Emster. Michelle adalah seorang warga California berusia 25 tahun. Ia merupakan karyawan di sebuah toko peralatan kantor. Kepolisian secara resmi menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah dikarenakan serangan hiu. Ia diperkirakan pergi berenang atau bermain-main pada tengah malam. Tak lama kemudian, ia diserang oleh hiu. Petugas otopsi yang bernama Brian Blackburn pun memberikan beberapa poin mengenai kondisi jasad Michelle, yaitu kaki kanan putus dari bagian paha hingga ke bawah. Sementara itu, terdapat pula luka goresan, memar pada wajah, dan patahnya beberapa tulang iga. Selain itu juga, bagian leher Michelle mengalami patah yang traumanya sama seperti orang yang tertabrak mobil. Terakhir, ditemukan juga pasir laut di mulut, tenggorokan, perut, dan paru-parunya. Ia juga berkesimpulan bahwa Michelle kemungkinan besar masih dalam kondisi hidup ketika mendapatkan luka-luka tersebut. Mengenai pasir yang berada di dalam tubuh Michelle, menurut Blackburn, saat hiu menyerang Michelle, kemungkinan hiu tersebut membawanya hingga ke dasar laut dan menyebabkannya menelan pasir. Ini juga yang menjawab mengapa lehernya patah. Kemungkinan ia tewas akibat kehilangan banyak darah dan juga kehabisan oksigen. Hal yang sama juga menurut Blackburn dinyatakan oleh penjaga pantai serta ahli biologi kelautan di Scripps. Ia juga berkesimpulan bahwa Michelle kemungkinan besar masih dalam kondisi hidup ketika mendapatkan luka-luka tersebut. Namun, yang paling membingungkan adalah ternyata Blackburn sendiri justru belum pernah melihat korban tewas akibat serangan hiu. Dan ahli biologi di Scripps yang disebut-sebut olehnya bahkan belum pernah sama sekali melihat mayat Michelle. Jadi yang dilakukan oleh Blackburn hanya menemui pihak Scripps dan meminta mereka menilai tanpa melihat korban. Seorang saksi mengatakan bahwa di malam sebelum kejadian, dia sempat melihat Michelle sekitar pukul 8 malam. Saat itu, Michelle menggunakan mantel berwarna hijau dan membawa tas.
Kesaksian itu yang membantu polisi untuk menentukan perkiraan waktu tewasnya Michelle. Tas yang dibawa Michelle kemudian ditemukan di pantai dan tidak ada satupun barang yang hilang. Richard Rosenblatt, seorang ahli medis dari Scripps Institution of Oceanography yang pernah menangani kasus penyerangan hiu, membantah sebab kematian yang dikeluarkan polisi. Menurutnya, kalau kaki kanan Michelle diserang oleh hiu hingga putus, biasanya ada potongan gigi hiu yang tertinggal. Asumsi itu kemudian didukung oleh pernyataan seorang patologis bernama Harry Bonnell. Identifikasi penyebab kematian yang bukan berasal dari gigitan hiu yang diungkapkan Rosenblatt dan Bonnell ternyata sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Ralph Collier yang mempunyai spesialisasi dalam pola hidup hiu putih. Collier yang melihat langsung jasad Michelle menyatakan ia tidak melihat ada kemiripan di bagian kakinya yang putus dengan bekas gigitan hiu. Ia bahkan berani mengatakan kasus Michelle ini bukan soal gigitan hiu, melainkan lebih mirip luka dipotong oleh pisau. Apalagi jika melihat banyaknya pasir di dalam tubuh Michelle. Untuk bisa memasukkan pasir sebanyak itu membutuhkan dorongan yang kuat. Jika digigit hiu, maka Michelle tidak akan punya kesempatan menelan pasir sebanyak itu dan tidak pernah menemukan seperti yang dialami Michelle sebelumnya. Kesimpulan dari penyelidikan Collier adalah ada banyak sekali fakta yang justru tidak berhubungan dengan penyerangan hiu. Glenn Wagner yang memeriksa tubuh Michelle pada tahun 2008 memberi keterangan bahwa Michelle memang ada kemungkinan digigit hiu putih. Namun, luka-luka di tubuh seperti memar dan patah tulang bukan disebabkan oleh hiu. Dia menyimpulkan bahwa Michelle telah tewas terlebih dahulu sebelum digigit oleh hiu. Banyaknya pendapat ahli medis yang berlainan membuat misteri Michelle von Emster rasanya terlalu cepat untuk ditutup, karena seharusnya masih diselidiki adanya kemungkinan-kemungkinan lain. Karena itu, ada beberapa teori tentang tewasnya Michelle. Teori pertama, Michelle meninggal karena tenggelam. Edwin Decker yang pernah menjalin hubungan asmara singkat dengan Michelle 2 hari sebelum kejadian mengungkapkan bahwa Michelle suka berenang dalam keadaan telanjang di malam hari. Teori ini memperkirakan Michelle berenang telanjang pada malam itu tetapi terseret ombak dan terbentur ke karang. Penemuan bahwa malam kejadian itu kondisi pantai sedang dalam kondisi dingin jelas menggugurkan teori bahwa dia berenang telanjang. Walau mungkin luka-luka di tubuhnya muncul karena badannya membentur karang kemudian digigit oleh hiu. Teori kedua, Michelle terjatuh ke dalam air. Wilayah Sunset Cliffs memiliki tebing curam yang mungkin membuat Michelle terjatuh dan membentur batu sehingga ada luka-luka di tubuhnya. Teori ini mungkin terjadi, tapi agak aneh rasanya jika Michelle berjalan-jalan di tebing dengan keadaan telanjang, karena jasadnya ditemukan dalam keadaan telanjang bulat. Teori ketiga, Michelle dibunuh. Luka memar dan patah tulang di tubuh Michelle ada kemungkinan merupakan luka karena disiksa oleh pelaku. Motif pencurian pun gugur karena tas Michelle yang ditemukan tidak menunjukkan adanya barang-barang yang hilang. Ditemukannya banyak pasir di dalam tubuhnya bisa jadi karena dia dipaksa untuk menelannya oleh pelaku. Kemungkinan pelaku mempunyai masalah asmara dengan korban atau pelaku adalah seorang penguntit. Ada 2 skenario pembunuhan yang mungkin terjadi. Pertama, Michelle disiksa terlebih dahulu sampai pelaku memotong kaki kanannya dengan pisau, kemudian membawa kakinya itu agar seolah-olah korban tewas karena serangan hiu. Skenario kedua, Michelle disiksa sampai meninggal lalu dibuang dan benar kaki kanannya buntung karena serangan hiu. Masalahnya, belum ada kasus serangan hiu sebelumnya di Sunset Cliffs.
Dilansir dari National Oceanic and Atmospheric Administration, hanya belasan dari 300 spesies ikan hiu yang tercatat menyerang manusia. Secara umum, hiu tidak memakan manusia. Pada dasarnya, hiu lebih suka memangsa ikan dan invertebrata kecil. Sementara, hiu yang lebih besar akan memangsa anjing laut, singa laut, dan mamalia laut lainnya. Menurut Peter Kimley dari University of California, hiu tidak suka makan manusia karena dagingnya tidak cukup enak. Selain itu, karena hiu tidak terbiasa makan daging manusia. Saat melihat manusia menceburkan diri ke air, hiu kadang mencoba mencari tahu. Serangan yang dihasilkannya pun sebenarnya adalah ketidaksengajaan. Selain itu, dalam air keruh, kadang hiu tidak bisa membedakan manusia dengan mangsa yang biasa dia serang. Ketika menggigit manusia, hiu akan membebaskannya dan mencari mangsa yang lain. Itu karena hiu memiliki ujung syaraf di giginya. Syaraf tersebut berguna untuk membedakan mangsa yang kaya kalori dan lemak. Sementara manusia tidak dianggap demikian. Salah satu alasan hiu menyerang manusia karena merasa terancam. Salah satunya saat manusia berburu mereka untuk diambil daging, organ dalam, kulit, dan siripnya yang terkenal untuk dijadikan sup. Demikian misteri kejanggalan kematian Michel von Amster yang masih meninggalkan sejuta tanda tanya. Apa pendapatmu tentang kematian Michel? Apakah ia tewas karena serangan hiu? Atau ia tewas karena dibunuh? Silahkan tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. The story is over. Sampai jumpa.